Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Ida Aidian Citra Dewi. Saya adalah seorang guru di SD Nomor 3 Sobaran. Bagaimana pembelajaran Bapak dan Ibu guru di dalam kelas? Strategi apa yang biasanya Bapak dan Ibu guru gunakan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal? Terkadang kita sering melihat murid yang murung di dalam kelas, kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dan tertekan saat pembelajaran berlangsung, atau bahkan ada murid yang merasa dirinya tidak diterima atau tidak dianggap di dalam kelas. Tahukah Bapak dan Ibu, beberapa murid memiliki tingkat pengetahuan yang baik tentang suatu topik belajar tertentu, namun tidak bagi sebagian murid lainnya. Selain itu, beberapa orang murid juga memiliki kemampuan pemahaman yang lebih baik dan lebih cepat jika ia mendengarkan penjelasan gurunya secara langsung. Sedangkan beberapa orang murid lagi dapat belajar secara efektif apabila ia berpartisipasi dengan aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi kita untuk dapat menghadirkan pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. Guru harus mampu menggunakan multimetode, multimedia, dan multisumber untuk mampu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Diimbangi dengan KSE dan budaya positif untuk memberikan kenyamanan dan rasa aman untuk murid. Kali ini saya ingin membagikan praktik baik yang saya miliki terkait pemahaman saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE dan budaya positif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga murid menjadi lebih antusias dalam pembelajaran kelas. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tes diagnostik dilakukan di awal tahun pembelajaran guna mengetahui kebutuhan belajar murid sehingga guru mampu menghadirkan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan muridnya. KSE dan budaya positif saya jadikan pembiasaan dalam pembelajaran murid. Jadi, sebelum masuk ke kelas, murid akan melaksanakan pembiasaan literasi numerasi dan mengisi perasaan saat ini di papan perasaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perasaan murid agar murid merasa dimengerti dan menumbuhkan empati antar murid. Tepuk keyakinan kelas digunakan untuk mengingatkan keyakinan kelas yang telah kita susun bersama di awal tahun pembelajaran. Tujuannya agar murid selalu mengingat keyakinan yang harus mereka lakukan agar tercipta kelas yang aman dan nyaman. Setelah menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi, selanjutnya menghadirkan pembelajaran dengan strategi diferensiasi konten, proses, maupun produk. Dalam hal diferensiasi konten, murid dengan gaya belajar visual, guru menyajikan materi dalam bentuk PowerPoint yang memuat video pembelajaran. Murid dengan gaya belajar auditori, guru memberikan penjelasan secara lisan terkait materi yang telah ditonton. Murid dengan gaya belajar kinestetik, guru mengajak murid menunjukkan organ pencernaan ke depan kelas dengan bantuan poster. Dalam menghadirkan pembelajaran diferensiasi proses, dilihat dari kesiapan belajar murid, guru melihat respon murid saat proses pembelajaran berlangsung. Guru membagi murid ke dalam kelompok kecil berdasarkan kesiapan belajar dari yang sudah paham, cukup paham, dan belum paham. Sehingga nanti guru dapat memberikan perlakuan yang tepat bagi murid yang membutuhkan bimbingan lebih. Dalam menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi proses dalam hal minat belajar, murid dengan minat belajar menulis, mengungkapkan gagasan secara tertulis pada lembar yang telah disediakan. Sedangkan murid dengan minat belajar menggambar, menuangkan gagasan dengan gambar yang kemudian diberikan keterangan gambar. Sedangkan murid dengan minat belajar berbicara akan menuangkan gagasannya secara lisan di depan kelas. Sehingga nanti murid dapat menghasilkan produk yang berdiferensiasi karena murid diberikan kebebasan dalam menuangkan pemahamannya baik dengan tulisan, gambar, maupun presentasi. Ice breaking dihadirkan di tengah-tengah pembelajaran guna mengembalikan fokus murid dalam pembelajaran. Ice breaking yang saya gunakan di sini menggunakan tepuk konsentrasi yang dikombinasikan dengan gamifikasi word wall.
Hal ini akan menambah antusiasme murid untuk memahami materi pembelajaran karena game ini berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi. Di akhir sesi, evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui tingkat pemahaman murid. Di sini, saya menggunakan aplikasi crossword untuk membuat TTS. Dan nanti, jawabannya akan dibahas bersama di papan tulis dengan bantuan layar LCD. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran yang Bu Dayu gunakan di kelas. Saya lihat siswa-siswa aktif dan menyenangkan pada saat pembelajaran dilaksanakan. Saya ingin meng-ATM-kan pembelajaran yang digunakan oleh Bu Dayu. Saya senang dengan pelajaran Bu Dayu karena Bu Dayu itu mengajarnya menarik, seru, dan sering diajak main games. Juga pembelajarannya itu mudah untuk dimengerti. Bagaimana Bapak dan Ibu hebat? Mudah bukan untuk menghadirkan pembelajaran guna memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga materi dapat dengan mudah dipahami oleh murid. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah tadi cerita praktik baik saya mengenai pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru guna menghadirkan Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya, salam dan bahagia.